لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده أما بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله الذي أنعم بنعمته ونصلي ونسلم على سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah yang saya hormati teman-teman rekan mahasiswa semuanya, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan pidato atau ceramah tentang pentingnya menjaga lisan di media sosial. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang banyak orang berbicara tidak hanya dengan mulut, tetapi dengan jari-jari mereka di media sosial, di komentar, medsos, status, atau repostan status, dan pesan singkat itu bisa menjadi sumber pahala, tetapi juga bisa menjadi sumber dosa. Kenapa bisa menjadi sumber dosa? Karena komentar atau tulisan yang ada di media sosial tersebut ada yang menyakiti hati seseorang yang dikomentarinya. Kadang netizen itu tidak memikirkan apakah orang yang dikomentarinya itu sakit hati atau tidak. Dan kadang seseorang mudah menghina atau mengejek, menyebarkan aib, bahkan berkata-kata kasar di media sosial. Karena mereka merasa aman di balik layar handphone. Padahal di dalam Islam sudah diajarkan bahwa ucapan dan tulisan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sebagaimana firman Allah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Yang artinya tidak ada satu kata pun yang mereka ucapkan, karena ada malaikat pengawas yang siap mencatat. Bagi teman-teman, seperti kata pepatah, menemu harimau, tapi sekarang kita alihkan jarimu harimau. Jadi teman-teman, kita harus berhati-hati berkomentar di sosial media. Kadang kita tidak tahu apakah komentar kita yang bisa menyakiti hati seseorang. Jadi teman-teman sekalian, seringkali kita menganggap bercanda di media sosial itu satu hal yang biasa. Padahal bisa jadi ucapan itu menyakiti hati orang lain. Bahkan fitnah atau hoax itu bisa menyebar hanya beberapa detik. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam berkomentar, berucap di media sosial tersebut atau di internet lainnya. Sebagai generasi muda, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan menyebarkan hal-hal yang baik, seperti menyebarkan ilmu pengetahuan atau menyebarkan motivasi, kata-kata yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang membaca komentar kita tersebut. Jangan sampai media sosial menjauhkan kita dari ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Maka dari itu teman-teman, cukup diam, seperti yang kita sering dengar, diam itu emas. Dengan diamnya kita tidak akan membuat kita jadi orang bodoh. Dan teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak netizen yang teman-teman lihat di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lainnya, berkomentar dengan sesuka hatinya, tidak memikirkan perasaan orang lain, dan tidak memilah-milih kata-kata yang mereka tuliskan di komentar tersebut. Jadi teman-teman, kita yang tahu hal-hal itu, yang sudah mendengar yang saya sampaikan tadi, itu harus berhati-hati, harus memilah-memilih apakah kata yang kita ucapkan di media sosial tersebut baik, apakah tidak menyakiti hati
dengan berkomentar yang baik-baik saja di media sosial. Dan teman-teman sekalian, menjaga lisan itu bukan berarti tidak boleh berbicara, tetapi harus belajar memilih kata yang baik dan sopan untuk disampaikan kepada media sosial. Dan perkataan yang baik itu bisa membuat orang di sekitar kita menjadi senang. Sebaliknya, perkataan yang buruk itu membuat pertengkaran atau memunculkan permusuhan atau kebencian. Maka dari itu, kita harus menjaga lisan kita kepada orang-orang, perkataan kita, dan komentar-komentar kita yang di media sosial tersebut. Jangan sampai perkataan kita bisa menyakiti hati orang lain. Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus berhati-hati berkomentar di media sosial, mengucapkan sesuatu di media sosial, harus memilih kata-kata yang baik dan bijak untuk disampaikan kepada khalayak umum, supaya orang-orang tidak merasa tersinggung, tidak merasa sakit hati. Dan saya sampaikan juga, tidak hanya di media sosial, di kehidupan sehari-hari pun begitu. Kita harus menjaga lisan kita ketika berbicara kepada orang lain, supaya tidak menimbulkan sakit hati terhadap satu sama lain. Dan teman-teman, di generasi Z atau Gen Z itu ada kata FOMO. Kadang orang-orang ini FOMO untuk berkomentar. Jika dia menghujat seorang artis, nah satu orang yang menghujat, tapi semua orang itu hanya FOMO untuk mengikuti orang yang menghujat tersebut. Jadi dia ikut-ikutan untuk berkata-kata kasar terhadap artis tersebut. Jadi kita tidak boleh seperti itu teman-teman. Jangan kayak FOMO pengen ini, tidak usah seperti itu. Gak perlu diikuti hal yang seperti itu. Jadi seburuk apapun ucapan komentar orang terhadap artis tersebut, kita tidak boleh mengikuti. Cukup diam, simpan di hati. Jangan ditulis di komentar, dikeluarkan. Biarkan masalah di komentar itu berlalu begitu saja. Kita tidak usah ikut-ikutan hal-hal seperti itu. Tidak perlu menghujat ini, netizen ini menghujat ini. Kita tidak perlu mengikuti hal-hal seperti itu. Dari itu teman-teman, mari kita mulai menjaga ucapan dan komentar kita dan tulisan kita, karena bisa jadi satu kalimat yang kita ungkapkan itu bisa jadi penyesalan kita di akhirat kelak. Satu kata saja jika menyakiti hati seseorang itu bisa membuat kita berdosa atau tanggung jawab di akhirat nanti. Jadi kita nih sebagai mahasiswa, pastilah mahasiswa ini sudah tahu untuk kata yang baik, mana yang baik diucapkan, mana yang dikip aja, itu mahasiswa sudah pasti tahu. Jadi kita pandai-pandai menjaga lisan dan tulisan di media sosial. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga lisan dan menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari kajian kita pada kali ini. Dengan pesan saya satu kali lagi, jangan berkomentar hal-hal yang buruk di media sosial. Pandai-pandai memilih kata jika ingin berkomentar sesuatu di media sosial. Dan jika